Selamat datang di jantung kota Tokyo, Shibuya. Aku mulai petualangan menjelajahi Shibuya dari daftar kuliner dan jajanan menggoda, mencicipi sushi paling yummy yang meleleh di mulut, eksplorasi jalanan penuh gaya, thrifting keren sampai puas di Hidden Gem Shibuya. Sore harinya, kita jelajahi shopping district yang ramai dan penuh warna. Dan saat malam tiba, waktunya bersantai di gang-gang kecil Yokocho, sambil menikmati jajanan khas Jepang yang hangat dan penuh rasa. Udah siap? Yuk, ikut aku jelajahi Shibuya seharian penuh. Aku balik lagi. Terakhir kesini 2023, ini 2025. Jadi 2 tahun yang lalu aku ada di Shibuya. Persisnya aku lagi ada di Shibuya Crossing. Pagi ini nih, ini ada video pertama aku di Tokyo. Di kunjungan kali ini, kita bakal explore area Shibuya ada apa aja. Aku udah siapin listnya dan ada beberapa tempat yang aku mau datengin. Tapi in case kita ketemu tempat baru, aku bakal ngasih tahu kalian ini worth it atau rekomendasi nggak buat datengin atau enggak. So stay tune. Welcome back to my YouTube channel. Hanya 5 menit jalan kaki dari Shibuya Crossing ada Flavors Cafe. Cafe terkenal dengan menu andalannya, Subel Pancake Super Fluffy. Mereka baru buka jam 11 siang, tapi sejak jam 10 antrian udah panjang banget. Banyak yang datang dari luar kota hanya untuk coba pancake lembutnya yang lumer di mulut. Jadi, cafe ini wajib ada di daftar kuliner kalian saat liburan ke Tokyo nanti ya. Saatnya kembali ke alam lagi. Aku lagi di Yoyogi Park, ini masih masuk di kawasan Shibuya. Jadi kamu kalau mau piknik, beli makan, beli minum, terus kamu duduk di sini itu enak banget. Beda sama Shanghai kemarin, masih sama-sama dapat sisa-sisa musim dingin. Cuman kalau di sini mataharinya tuh udah terik gitu, tapi anginnya masih dingin. Kalau di Shanghai, kalau nggak langitnya gloomy banget atau nggak dia gerimis hujan. Nah kali ini aku di hari kedua di Tokyo karena baru nyampe semalam, akhirnya bisa dapat matahari hangat. Enak sekali, anginnya dingin. Dan jangan lupa ke taman, harus cinta alam, harus kembali ke alam. Apalagi kalau kalian keluar, liburan keluar, kapan lagi kita bisa nikmatin taman yang indah seperti ini. Bisa bernafas. Jadi ada satu toko donat dan kalian wajib harus cobain ini. Namanya adalah MI Donut. Aku tuh jalan sengaja 600 meter dari Yoyogi Park. Ini tuh nyambung, masih kawasan Shibuya juga. Dia kan bukanya jam 11 dan jam segini tuh antreannya udah panjang banget sampai sana guys. Seramai ini. Jadi kalau kalian ke Shibuya, ini adalah salah satu toko donat yang kalian harus datengin dan cobain donatnya. Mereka tuh benar-benar fresh bikinnya, cepet banget habisnya, antrinya panjang banget. Jadi butuh effort untuk bisa nyobain MI Donut ini. Jadi ini aku persis berada di pusatnya Harajuku. Harajuku itu masih daerahnya Shibuya ya, jadi masih deketan gitu. Jalan 10-15 menit Shibuya Harajuku, begitupun sebaliknya. Nah ini tuh banyak toko dan toko-tokonya tuh buat toko-toko fashion gitulah. Mau yang kelasnya Zara atau mau yang kelasnya Dior, di sini ada Harajuku. Sekarang ikut aku ke Harajuku, tepatnya di area Jigumae, pusatnya gaya unik dan budaya pop Jepang. Dari street fashion ikonik sampai toko-toko hidden gem, tiap sudutnya penuh kejutan seru yang wajib untuk dieksplor. Nah, di sini kamu bisa lihat street style paling unik di Tokyo. Jangan sampai nggak mampir ke sini ya. Eggs and Things, spot brunch ala Hawaii yang selalu ramai. Pancake-nya super fluffy, whipped cream-nya menggunung, dan porsi besar cocok buat sharing berdua. Wajib kalau lagi craving sarapan manis di Tokyo. Sekarang aku lagi di satu jalan, namanya adalah Harajuku Jingumae. Isinya semua tempat belanja juga, tapi ini lebih ke apa ya? Lebih ke street style kali gayanya ya. Ada Carhartt, ada Billis, ada Hope. Banyak brand di sini yang anak-anak muda sekarang lagi demen banget gitu gayanya. Masih di Jingumae, aku ketemu satu toko gede banget, thrifting pre-love gitu. Aku mau masuk ke dalam, ngasih lihat kalian. Siapa tahu ini bisa jadi tempat kalian hunting baju-baju atau barang-barang thrifting nanti pas ke Tokyo. Persisnya ada di Harajuku guys.
Ini bagus sih tadi Nike ya. Menurutku sih rapi ya, karena mereka susun barangnya itu tuh berdasarkan brandnya gitu. Displaynya udah ditaruh brand, jadi kalau kalian nyari spesifik brand misalnya Dickies, nah Dickies khusus di sini, Carhartt khusus di sini. Jadi udah diorganize, di manage baik, jadi gampang nyarinya guys. Kalian nyari brand apa gitu. Kalau ini khusus leather coat semua nih, ada wool juga sih, genuine leather guys. Jadi berat banget. Kondisinya sih ya harus pinter-pinter kali ya. Kayak gini misalnya nih udah kikis gitu leathernya. Area ini khusus denim semua. Aku pecinta denim sih. Bingung kan nyarinya kan? Cuma 3 menit jalan kaki dari spot thrifting sebelumnya aku sampai di Jam, salah satu toko vintage paling populer di area ini. Harganya memang sedikit lebih pricey, tapi sebanding banget karena banyak item branded dan kondisi barangnya super terawat. Dari jaket denim, varsity, sampai sepatu rare, semuanya curated dengan style yang clean dan kece. Kalau kamu suka vintage tapi lebih pilih kualitas, tempat ini wajib masuk list kamu. Anginnya kencang banget guys. Parah kan ramenya. Pack banget. Jalan harus pelan-pelan karena padat banget merayap guys. Di Takeshita Street, kamu nggak cuma bisa belanja, tapi juga mampir ke cafe super unik. Ada yang bisa main sama anjing, bahkan ada micro peak cafe yang super gemas. Yuk, kita bahas jajanan yang wajib kamu coba kalau lagi di sini. Marion Crepes. Ini crepes legendaris yang udah ada sejak tahun 1976. Kulitnya tipis dan chewy, isinya bisa manis atau gurih dan pilihan toppingnya banyak banget. Dari whipped cream, buah segar sampai ice cream. Wajib coba kalau kamu penggemar dessert klasik Jepang. Longer, longest. Jajanan ini viral karena bentuknya yang panjang banget. Ada kentang goreng super panjang, churros, dan es krim cone setinggi hampir 1 tangan. Cocok banget buat konten seru atau foto-foto lucu bareng teman. Jajanan gurih seperti fried chicken stick, sosis, udang, dan keju mozzarella goreng. Jajanan ini banyak dijual di gerobak sepanjang jalan. Gampang dimakan sambil jalan dan rasanya gurih, crunchy, dan bikin nagih. Pas buat kamu yang butuh selingan asin di antara semua dessert di sini. Sweetbox Crepes, ini rivalnya Marion. Tampilan crepesnya lebih modern, isiannya lebih padat, dan desain tokonya instagramable banget. Kalau kamu suka topping melimpah, kamu mungkin bakal lebih cocok sama Sweetbox. Kalau kamu turun di Harajuku Station, gampang banget buat ke Takeshita Street. Cukup keluar lewat pintu Takeshita Exit, terus jalan lurus aja sekitar 30 detik. Nanti kamu bakal langsung nemu gerbang ikonik Takeshita Street yang penuh warna dan keramaian. Deket banget, nggak sampai 1 menit jalan kaki. Setelah puas explore, aku mau balik lagi ke YM Square, spot thrifting pertama yang aku kunjungi tadi. Masih inget kan? Tapi kali ini bukan buat cari baju, kita mampir ke salah satu tempat makan sushi paling viral di Tokyo saat ini. Namanya Kura Sushi. Lokasinya ada di lantai atas gedung dan tiap harinya selalu ramai pengunjung. Bukan cuma karena tampilannya yang estetik, tapi juga karena kualitas sushinya yang fresh banget dan penyajiannya juga unik. When your number is called, please come to the guide terminal.
Akhirnya aku bisa rubah ke bahasa Inggris. Ini enak banget, parah. Kalian wajib. Enak banget guys. Sushi rice-nya enak banget. Aduh, 12/10 deh. Kalian harus cobain Kura Sushi. Sekarang saatnya makan cheesecake-nya. Dessert satu ini katanya wajib banget dicoba. Teksturnya lembut, dingin, dan manisnya pas. Meski dikenal sebagai restoran sushi, tapi cheesecake-nya tuh justru sering jadi incaran pengunjung loh. Dan beneran seenak itu rasanya. Sekarang jam 9 malam, aku di daerah Ebisu, satu lain dengan Shibuya sama Shinjuku, jadi gampang banget kemana-mana. Dan malam ini aku mau ke satu kawasan namanya Omoide Yokocho. Omoide Yokocho. Cuma 2 stasiun dari sini, nanti lanjut jalan kaki 5 menit, 350 meteran gitulah. So, let's go there. Ada Shibuya Crossing, ada Shinjuku Crossing. Aku juga baru tahu kalau ada Shinjuku Crossing. Di tengah vibe Shinjuku yang modern, ada satu sudut kecil yang membawa aku ke suasana Tokyo zaman dulu. Namanya Omoide Yokocho. Lorong sempit penuh lampion, asap panggangan, dan aroma nikmat dari berbagai warung kecil. Tempat ini adalah surga kuliner malam yang nggak boleh dilewatkan. Ada yakitori hangat, daging panggang, sake, sampai ramen tengah malam yang rasanya comforting banget. Meski tempatnya sempit dan kadang rame banget, justru ini yang bikin suasananya khas dan autentik. Kalau kamu ngerasain sisi lokal Tokyo yang sesungguhnya, inilah tempatnya. Ini parah, seru banget sih. Ini seru banget, 100% kalian tuh wajib kesini. Jadi ada 2 jalan, tapi yang satunya tadi yang aku lewatin itu tokonya sedikit. Nah kalau ini tuh kafenya banyak banget dan ini tradisional banget konsepnya. Cuma lorong kecil, udah pasti bau asap gitu. Keluarnya kadang pada bakar-bakaran, model barbekyuan gitu di grill. Ada bar kecil yang cukup terkenal, namanya Bar Albatros. Tempatnya estetik banget dan cozy, cocok buat yang pengen chill atau menikmati sake di malam hari. Tapi perlu dicatat, untuk masuk ke sini ada cover charge atau biaya masuk sebesar 500 yen yang wajib dibayar. Jadi aku mau ingetin kalau di Tokyo kalian harus pegang cash, jangan lakukan kesalahan aku yang sudah berulang-ulang. Aku tuh paling malas nyari cash. Tapi untungnya aku ketemu sama Bank 7 dan begitu aku masukin kartu, dia ngebaca ini dari kartu Bank Indonesia. Akhirnya ada pilihan bahasanya Indonesia dan gampang banget pakainya. Dan kalaupun kita mau ngambil duit 10.000, itu dia bakal pecahannya ada pilihan 1.000 kali 10. Rekomendasi ATM ini buat kalian pakai pas transaksi. Keren-keren. Di belakang aku ini, itu namanya Toho Cinema. The top of the building ada Godzilla's head. Nah, aku harus ke sana biar kalian bisa lihat kepala Godzilla-nya. Let's go. Kakiku tuh sampai lurus, kaku gitu parah dinginnya. Sampai pusing, sampai kupingku juga sakit, nahan dingin guys, dingin banget. Oke, itu dia part 1 jalan-jalan aku di Tokyo. Muter-muter Shibuya dan Shinjuku, nyicip jajanan, dan nikmati suasana kota yang nggak pernah tidur. Baru permulaan, tapi udah banyak banget hal seru yang kita temuin. Dan masih ada lanjutannya loh. Jadi santai aja, stay tune, karena part 2 bakal lebih seru lagi. Aku janji deh. Thank you for watching.